Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Respi. Selamat siang Pak Dal. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah Bu Respi, saya minta waktunya sebentar ya Bu untuk kita melakukan percakapannya Iya, boleh. observasi. Di mana nanti kita akan melakukan observasi akademik yang tujuannya nanti untuk mengevaluasi tujuan PBN yang akan dilakukan di kelas ini. Iya, baik. Oke, sebelum kita lanjut Bu Respi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Respi. Bu Respi bersedia untuk menjawabnya? Insya Allah bersedia. Oke, yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada PBN yang akan Ibu lakukan nanti? Tujuan pembelajaran yang pertama di sana itu akan mengungkap dari kedua siswa terkait dengan pembelajaran sosial emosional itu sendiri, yakni bagaimana siswa itu bisa mengolah emosi, berinteraksi dengan lingkungan, dan bagaimana mereka itu bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari mengenai pembelajaran sosial emosional ini, Pak. Oke. Terus apa area pengembangan yang hendak dicapai dalam PBN yang akan Ibu lakukan di kelas ini? Ada beberapa area pengembangan di sana terkait dengan PSE ini. Yang pertama itu area pengembangan pribadi. Jadi siswa di sana bisa nanti mempelajari atau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari mengenai emosionalnya secara pribadi. Dan yang kedua juga terkait dengan sosial yang telah saya sampaikan tadi. Dan yang terpenting itu masalah moral ada. Jadi ada di sana etika, perilaku, penyesuaian diri atau interaksi terkait dengan bagaimana menempatkan perilaku dalam suatu keadaan. Itu yang terpenting, Pak. Oke. Terus bagaimana model atau strategi PBN yang akan Ibu lakukan berikutnya di kelas? Strategi yang akan saya lakukan nanti ada beberapa itu yang pertama diskusi, Ya. juga ada semacam bimbingan kelompok di sana juga ada. Jadi jadi ada kita libatkan seluruh siswa di sana ada dalam metode pembelajaran tersebut agar siswa itu bisa mengembangkan potensinya dalam kelas untuk menjalankan pembelajaran sosial emosional itu sendiri. Oke. Terus kira-kira media pembelajaran apa yang akan Ibu lakukan di kelas nantinya yang akan Ibu berikan? Ada beberapa media, yaitu yang pertama berupa film pendek. Ya. Jadi ada juga yang kedua itu ada saya sudah menyiapkan Pak Dam, berupa video atau video motivasi seperti itu Pak Dam. Jadi intinya di sana saya menggunakan media, nantinya akan menggunakan proyektor dan ditampilkan ke siswa bagaimana film pendek itu bisa dipahami oleh siswa itu sendiri mengenai yang sasarannya adalah pembelajaran sosial emosional. Oke, sasarannya pembelajaran sosial emosional ya. Ya. Oke, dari percakapan kita dari awal sampai akhir tadi, kira-kira apa hal baru yang Ibu dapatkan dari kegiatan kita pada hari ini? Ya, hal baru yang saya dapatkan, yang biasanya sebelum ini kan observasi ini belum pernah dilakukan ya Pak Dah ya. Jadi yang pertama di sini yang saya dapatkan interaksi kita atau berdialog ini itu pemahaman baru saya ya Pak Dah, karena di samping pembelajaran kita lakukan di kelas, baru kali ini saya mendapatkan pengalaman berdialog, berdiskusi secara langsung mengenai pembelajaran ini, dan ini termasuk kepada pembelajaran juga bagi saya, Pak. Oke. Jadi sebelumnya belum pernah dilakukan kegiatan observasi ini ya Bu Respi? Belum Pak. Jadi kira-kira kapan ya kita akan melakukan observasi kegiatan di kelas nantinya? Sesegera mungkin ya Pak. Jadi kebetulan nanti ada jam saya di kelas 12, kebetulan 2 hari ke depan. Itu bisa nanti akan kita manfaatkan Pak. Oke, baik Bu Respi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda hari ini? Alhamdulillah ya. Jadi bertemu kembali bersama Ibu di sini dalam pelaksanaan layanan kelas 5
pelaksanaan edukasi pada hari ini kita memulai dengan berdoa dulu. Siapa yang mimpin doa? Ketua kelas ada? Silakan mimpin doa. Ketua kelas. Di tempat duduk siap. Hormat. Tiga, berdoa mulai. Proses anak belajar beradaptasi. Bagus, itu sosial ya, beradaptasi. Jadi proses untuk belajar beradaptasi itu salah satunya. Jadi kalau emosional itu termasuk perasaan atau emosi dalam diri kita masing-masing. Jadi ibu punya pantun, bisa dipantun cakapnya ya? Bisa ya? Lama waktu untuk bersemi. Warnanya indah dan harum sekali.
kan yang memfokuskan pada pengembangan potensi sosial dan emosional siswa. Jadi emosi dan sosial itu perlu kita pelajari atau ada pendidikannya. Artinya apa? Ketika kalian itu memiliki jati diri, tentu ada emosi dalam dirinya masing-masing. Emosinya seperti apa? Ada emosi positif dan emosi negatif. Siapa yang bisa memberikan contoh emosi positif itu seperti apa? Bagus. Emosi positif itu salah satunya contohnya bahagia. Apalagi emosi positif? Kalau ekspresi wajah bisa nggak? Senyum, bagus. Apalagi tertawa, ceria itu termasuk emosi positif. Kalau emosi negatif? Ya, marah-marah. Jadi kalau kebanyakan emosi negatif, apalagi? Ngambek juga. Itu emosi negatif. Ketika kita ngambek itu terlihat oleh semua orang kan, jadi moodnya tidak baik. Itu memperlihatkan adanya emosi negatif. Nah, jadi sosial emosional itu merujuk kepada kemampuan individu untuk memahami. Nah, kalau di garis bawah ya, topik kita kali itu mengenai pembelajaran sosial emosional. Jadi merujuk kepada kemampuan individu. Jadi kemampuan seseorang untuk memahami, mengurus, terus dan mengungkapkan emosi mereka serta berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Jadi juga memahami, mengurus dan mengungkapkan emosi mereka. Nah, itu dengan kita misalkan kajian emosi saja. Jadi dia memiliki dalam pembelajaran sosial emosional itu dia memiliki kemampuan untuk memahami, mengurus dan mengungkapkan emosi mereka. Dia mampu menempatkan dirinya ketika dia di sekolah, dihadapkan dengan pembelajaran. Jadi ketika dia kecewa, dia harus belajar bagaimana dia membagi hal tersebut bisa berjalan dengan baik. Jadi ketika kalian contohnya dalam keadaan kecewa, ini contoh ya, putus pacar misalnya, putuskan pacar. Jadi moodnya tidak baik, bawaannya sedih, kecewa. Nah, jadi kalian itu harus datang ke sekolah dengan ceria. Kenapa? Kalau dia dalam keadaan tidak ceria ke sekolah, berarti pembelajaran tidak bisa diolah dengan baik atau tidak masuk. Jadi disinilah kalian itu untuk bagaimana bisa memahami atau mengolah dan memiliki keterampilan untuk meletakkan emosi itu secara baik, emosi negatif, emosi positif. Kalau senang itu tidak boleh berlebihan, kalau sedih itu juga tidak boleh berlebihan. Dan kalau kita kaji mengenai sosialnya, itu berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Secara efektif itu bagaimana yang dimaksud dengan secara efektif? Bagaimana kalau secara efektif itu sosialnya berinteraksi dengan orang lain? Jadi kalian itu harus menempatkan diri di lingkungan masing-masing. Ketika di lingkungan keluarga sebagai anak bagaimana? Ketika di lingkungan sekolah sebagai siswa bagaimana? Di lingkungan masyarakat sebagai masyarakat yang masih di umur rentang 17 ke bawah itu bagaimana sikapnya? Jadi itu yang dimaksud dengan interaksi yang efektif. Jadi sama-sama emosi dan interaksinya itu memiliki kemampuan atau keterampilan yang baik. Bisa dipahami ya? Bisa? Ada yang bertanya sampai di sini? Ada yang bertanya? Enggak ya? Jadi kita bisa dilihat ya mengenai pembelajaran sosial emosional itu sendiri. Jadi dalam bahasa lainnya sosial dan emosional learning, pembelajaran sosial dan emosional. Jadi ada
kompetensi inti dalam pembelajaran sosial emosional itu sendiri. Pertama apa? Kesadaran diri. Yang bisa membacakan satu orang kesadaran diri itu. Oke. Silakan Nanda. Untuk mengenali emosi dan pengaruhnya terhadap perilaku, mengakui kekuatan dan kelemahan untuk lebih percaya diri pada kemampuan. Ya, bagus. Jadi kesadaran diri itu untuk mengenali emosi dan pengaruhnya. Jadi awak sadar bagaimana kita sadar terhadap diri, mengakui kekuatan dan kelemahan untuk lebih percaya diri pada kemampuan. Jadi ketika Anda itu memiliki kemampuan, silakan diperlihatkan kemampuan atau kompetensinya. Ketika kita tidak mengetahui atau kita memiliki kelemahan, jangan kita sok berlagak tahu. Nah, silakan belajar. Ini kesadaran diri ini itu supaya kita itu bisa menyadari bagaimana kita itu di dalam diri kita sebagai individu itu kekurangannya apa, kelebihannya apa. Sebagai manusia kan kita punya kekurangan dan kelebihan. Nah, jadi itu kita harus sadar diri. Dari pembelajaran sosial emosional itu yang pertama yang harus kalian miliki itu adalah kesadaran diri. Yang kedua apa? Diri itu untuk mengambil kendali dan kepemilikan atas pikiran, emosi dan tindakan dalam berbagai situasi serta menetapkan dan berupaya mencapai tujuan. Jadi kalian itu kalau dalam diri itu tidak ada manajemen diri, berarti tetap tidak bisa untuk mengolah perasaan atau tidak bisa menempatkan diri kembali ke definisi yang kita bahas tadi. Jadi tindakan dalam berbagai situasi itu harus ada manajemen diri. Bisa dipahami ya? Nah, next ya, yang ketiga itu ada kesadaran sosial. Chelsea silakan dibaca. Kemampuan untuk menetapkan diri pada posisi orang lain yang mungkin berasal dari latar belakang atau budaya yang berbeda, bertindak dengan empati dan dengan cara yang etis di rumah, sekolah, dan komunitas. Nah, yang ketiga itu adanya kesadaran sosial. Jadi tetap ada kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain juga. Kalau menempatkan diri pada posisi orang lain itu kata lainnya apa? Kata lainnya apa kira-kira? Salah? Satu lagi.
engkau yang menyampaikan kepada seseorang itu pukul dia bodoh. Kalau bodoh itu sudah sama di bawah rata-rata, dia tidak bisa melaksanakan pendidikan di sekolah formal. Jadi kita tidak boleh mendidik orang-orang yang misalnya MT-nya setara yang kita itulah dia kan MT-nya sama di atas rata-rata, oke kita boleh ketemu, nggak boleh yang seperti itu. Walaupun dari strata sosial dan maupun akademik dan segala macam, tidak boleh kita membedakan orang-orang itu dari yang disebut dengan dari latar belakang yang berbeda. Jadi keterampilan guru itu dilihat ketika kalian itu berinteraksi dengan siapapun di lingkungan kalian berada. Dan yang terakhir atau nomor 5 itu ada membuat keputusan yang bertanggung jawab, memilih cara bertindak atau merespon suatu situasi didasarkan pada perilaku yang dipelajari seperti jadi membuat keputusan itu yang paling penting.
namanya dari pembelajaran sosial emosional. Silakan anak-anakku nanti apa pemahamannya mengenai pembelajaran ini. Ya, sekarang dibuat kelompok berdasarkan kelompok gaya belajarnya masing-masing. 3 kelompok ya. Gaya belajarnya silakan itu nanti diskusikan mengenai pembelajaran sosial emosional, namun pembahasan atau kesimpulannya tetap ditulis di kertas masing-masing. Bisa ya? Oke, sekarang silakan dibentuk kelompoknya masing-masing berdasarkan gaya belajar. Oke, silakan. Gak bisa. Nah, oke, Anda sudah selesai ya berdiskusinya? Ibu minta perwakilan satu kelompok untuk membacakan dari pemahaman tentang pembelajaran sosial emosional yang pada belajar ini. Siapa yang bisa? Oke, silakan Faiza. Maju ke depan. Di depan.
kita pasti pada kesempatan pertemuan ini kita akan membahas kegiatan observasi yang telah Ibu lakukan di kelas kemarin ya. Iya. Yang pertama yaitu bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan observasi di kelas yang sudah Ibu lakukan kemarin. Perasaan saya tuh lega ya Pak Dam, karena kita sudah melakukan observasi. Saya merasa senang sudah diperhatikan, sudah diobservasi oleh Pak Dam. Dan intinya setelah selesai saya merasa lega diselesaikan. Luar biasa ya. Terus bisa diceritakan kembali nggak area pengembangan kompetensi atau tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan kemarin di kelas? Tahapan seperti tahapan yang biasa kita lakukan pada di pembelajaran klasikal sebelumnya, yaitu saya tahapan yang pertama itu pembukaan ada di sana, doa juga ada pantun ya yang saya ganti sebagai dengan pantun, beberapa pantun untuk menyemangati siswa atau peserta didik. Dan selanjutnya ada tahapan inti, di sana juga ada paparan materi, penampilan video, ada diskusi atau pembagian lembar kerja siswa, dan yang terakhir itu penutup. Penutup di sana juga ada beberapa pantun untuk menyemangati kembali dalam proses penutupan kelas kali ini. Jadi untuk area pengembangannya saya sampaikan kembali itu terkait dengan pribadi siswa atau peserta didik, sosial, dan yang terpenting di sana area pengembangannya moral yang terkait dengan tingkah laku atau perilaku, yang terkait dengan juga etika peserta didik supaya mereka itu bisa menyelesaikan permasalahan dalam diri pribadinya dan berinteraksi dengan lingkungannya secara baik, juga bisa mengambil keputusan secara bertanggung jawab gitu. Oke, berarti Ibu sudah menerapkan ya pembelajaran metodologisasi kayaknya ya. Baiklah Bu Espi, menurut Ibu bagaimana ya ketercapaian area pengembangan kompetensi murid? Apakah sudah tercapai atau belum? Sudah Pak, Sudah. sudah tercapai. Alhamdulillah ya sudah tercapai dengan baik Ibu ya. Terus ketika Ibu melakukan PBM, apakah Ibu menemukan kendala-kendala? Kalau ada kendala seperti apa yang Ibu temukan di kelas? Kalau kendala, di sana saya menemukan siswa atau peserta didik yang tidak semuanya saya rasa mendapatkan layanan ini. Kenapa? Karena ada beberapa saja, tidak separuh atau tidak semuanya juga. Jadi beberapa saja di antara siswa itu yang layanan tidak sampai karena yang pertama dia mengantuk, yang kedua dengan kondisi keadaan mungkin sudah siang, jadi mereka kurang bersemangat atau kurang antusias, itu beberapa orang saja Pak. Jadi saya rasa di sana kendalanya saya kurang puas begitu karena siswa itu tidak merata mendapatkan layanan secara baik. Dan yang kedua itu ada kendala waktu. Jadi kebetulan kita BK ini mendapatkannya 1 jam cuma 45 menit ya. Jadi 45 menit itu saya rasa masih kurang. Iya. Oke, tadi Ibu bilang kan harus dikatakan tidak seluruh siswa mendapatkan layanan secara baik. Terus dengan waktu yang sangat singkat ya 1 jam dalam kelas ya, jadi proses layanannya agak terganggu begitu ya, tidak mencukupi. Terus jika terdapat kendala seperti itu, langkah-langkah seperti apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah yang seperti itu? Kalau langkah untuk siswa yang kurang antusias yang saya katakan tadi, mungkin bisa jadi untuk pertemuan berikutnya itu saya akan merubah atau menyiapkan media pembelajaran yang berbeda seperti media pembelajaran yang bisa menarik mereka untuk bersemangat dalam mendapatkan layanan, misalnya berupa gambar atau berupa lagi cerita-cerita dalam video yang telah saya tayangkan. Dan yang kedua terkait dengan waktu tersebut. Kalau terkait dengan waktu ini itu urusannya dengan rakur Pak. Jadi mungkin bisa jadi dalam satu rapat dinas nanti akan saya sampaikan kalau seandainya dikabulkan untuk penambahan jam yang masih kalau di sana. Oke, tadi Pak Espi juga mengatakan ya kalau masalah strateginya itu akan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi ya, terus ada yang bervariasi untuk menarik motivasi siswa. Kalau masalah jam Ibu akan membicarakan nanti dengan wakil. Iya. Terus
kira-kira kapan rencana tindak lanjut ini akan dilakukan di kelas? Sebisanya segera mungkin. Jadi pertemuan berikutnya saya sudah menyiapkan media pembelajaran dan siswa sudah mendapatkan media pembelajaran yang baru di pertemuan berikutnya. Jadi kalau untuk realisasinya pertemuan berikutnya, kalau seandainya terkait dengan waktu itu akan segera saya lakukan kalau seandainya menurut akun untuk pihak sekolah ada waktu juga dalam pembahasan hal ini. Semoga ya nantinya rencana terrealisasikan dengan baik ya Bu, dan pembelajaran yang dilakukan berpusat kepada murid dapat terlaksana dengan baik. Baiklah Bu, terima kasih ya atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan kedepannya kegiatan ini dalam kegiatan proses belajarnya lancar-lancar dan tercapai dengan yang baik dan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Baiklah Bu, bisa kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.